Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahri Rajut. Teman-teman, di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat kardigan model kimono seperti ini. Di sini saya menggunakan tali untuk bagian luarnya, juga di bagian dalamnya. Nanti di tengahnya kita akan menggunakan kancing tab. Dan kita akan membuat bunga sebagai variasinya ya. Bunga ini nanti kita langsung rajut di bajunya ya teman-teman. Jadi kita tidak membuat terpisah. Ukuran bajunya, lebar dadanya kita buat 26 cm. Kemudian panjang bajunya 25 cm. Jadi kardigan ini cukup untuk anak usia sekitar 6 bulan ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membuat dengan warna polos, warna seperti ini ya. Ini saya menggunakan bahan katun rayon. Nah, yang ini juga sebenarnya katun rayon, hanya ini katun rayon sembur. Jadi kalau teman-teman ingin membuat baju dengan motif abstrak seperti ini, gunakan saja katun rayon sembur ya. Untuk variasi bunganya, saya akan menggunakan benang katun mebel dengan warna orange. Kemudian saya menggunakan hakpen nomor 4 dan gunting untuk merapikan benang. Kita mulai saja ya teman-teman. Kita menarik benangnya dari tengah ya teman-teman. Ini tips buat teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan benang seperti ini, kita ambil dari tengah agar benangnya itu tidak menggelinding kemana-mana ya. Pertama kita buat dulu slip knot. Kemudian kita membuat rantai sebanyak 70 buah ya. Kemudian kita tambah satu rantai sebagai pondasinya. Lalu kita akan membuat double crochet dimulai dari rantai ketiga dari ujung ya teman-teman. Kita mulai dari sini. Kita membuat double crochet ini terus sampai ujung ya teman-teman. Sampai rantai yang terakhir ya. Dan kita buat double crochet ini sebanyak 10 baris. Nah, ini saya sudah menyelesaikan 10 baris double crochet bolak-balik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian di baris ke-11 kita mulai melakukan pengurangannya teman-teman. Kita buat dulu satu rantai, kemudian balik, lalu kita membuat double crochet. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua lubang ini, dua double crochet menjadi satu. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita punya dua benang, kita lanjutkan untuk membuat double crochet. Nah, setelah kita punya 3 benang di hakpen kita
kita tarik sekaligus. Lalu kita buat double crochet seperti biasa. Kita lanjutkan terus ya teman-teman, membuat double crochet sampai di lubang yang terakhir. Di sisi sebelah sini kita tidak melakukan pengurangan ya, jadi kita membuat double crochet seperti yang sebelumnya. Nah, untuk baris ke-12 kita membuat 2 rantai, kemudian balik, lalu kita buat double crochet sebanyak 61 buah ya. Nanti di ujung kita akan melakukan pengurangan lagi. Nah, di sini kita sudah punya 4 lubang yang terakhir. Ini kita akan membuat 2 double crochet jadi 1, atau disebut juga dengan decrease ya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita buat double crochet tapi tidak kita selesaikan sampai akhir. Jadi sisakan 1 benang di hakpen. Kemudian kita buat lagi double crochet. Nah, di sini kita jadi punya 3 benang di hakpen ya teman-teman. Lalu kita tarik sekaligus. Begitupun selanjutnya, caranya sama. 2 double crochet kita jadikan 1. Ini kita sudah punya 3 benang. Lalu kita tarik sekaligus. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita ke baris ke-13. Kita buat 1 rantai, lalu balik. Sama, di sini kita masih melakukan pengurangan. Jadi 2 double crochet kita jadikan 1 ya. Caranya sama seperti tadi. Lalu kita buat double crochet seperti biasa. Kita buat sampai ujung ya teman-teman. Jadi di ujung sini kita tetap melakukan double crochet, tidak dilakukan pengurangan. Untuk baris ke-14 sama seperti baris ke-12. Di ujung sebelah sini kita akan lakukan pengurangan lagi. Jadi kita buat double crochet dulu ya, sampai 4 lubang di akhir. Nah, ini ya, 4 lubang yang terakhir kita lakukan pengurangan, yaitu menggabungkan 2 double crochet menjadi 1. Untuk baris ke-15 sampai ke 23 itu sama ya teman-teman. Jadi untuk sisi yang sebelah sini kita lakukan pengurangan. Sementara sisi satunya lagi tidak kita lakukan pengurangan. Jadi tetap kita buat double crochet yang lurus pinggirnya seperti ini ya. Nah, kita buat 1 rantai. Kemudian double crochet, lalu lakukan pengurangan. 2 double crochet kita jadikan 1.
Lalu kita buat double crochet sampai ujung. Begitu seterusnya sampai baris ke-23. Kita sudah sampai baris ke-24. Di sini kita sudah mulai membuat tangannya ya. Jadi kita buat rantai sebanyak 59 buah. Kemudian balik. Cara membaliknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tidak langsung di bagian depan. Kita akan memulainya dari bagian belakang dan di rantai ketiga dari ujung. Kita buat double crochet. Terus kita buat double crochet teman-teman sampai di ujung, tapi di ujung sini nanti kita lakukan pengurangan lagi ya. Nah, di sini kita membuat double crochet seperti biasa. Jadi dua benang yang ini kita ambil ya teman-teman. Ini tadi bagian belakang ya yang kita ambil. Tujuannya itu agar di bagian ketiaknya ini rapi ya teman-teman. Kalau tadi kita mengambil benangnya dari depan, bagian ketiaknya benangnya akan seperti melintir ya. Jadi tadi saya balik untuk mengambil bagian belakangnya. Kita terus buat double crochet sampai di sini ya, seperti tadi ya. Nah, ini kita sudah sampai di ujung. 4 lubang yang terakhir kita lakukan pengurangan lagi, yaitu 2 double crochet kita jadikan 1. Lalu kita buat 1 rantai, kemudian balik. Kita buat 1 double crochet, lalu 2 double crochet kita jadikan 1. Ini kita sudah baris ke-25 ya teman-teman. Kita buat double crochet sampai ujung. Begitu seterusnya sampai baris ke-35. Jadi di sisi sebelah sini kita terus lakukan pengurangan sampai ke baris 35. Sementara sisi satunya lagi tidak ya. Nah, ini kita sudah selesai sampai baris ke-35. Kemudian untuk baris ke-36 dan 37 kita membuat double crochet seperti biasa ya. Jadi tidak ada pengurangan lagi. Nah, di sini kita isi juga dengan double crochet. Begitupun untuk baris ke-37 ya. Tidak ada lagi pengurangan.
Nah, ini kita sudah selesai satu bagian. Kita buat 2 buah ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita buat untuk bagian sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah, ini saya sudah menyelesaikan 2 bagian. Jadi 2 lembar sudah saya selesaikan. Nah, untuk lembaran yang satu kita gunting ya benangnya. Sementara yang satu lagi tidak perlu digunting karena kita akan membuat double crochet lagi dan menggabungkan 2 bagian ini ya. Kita buat dulu 2 rantai. Lalu kita balik. Kita buat double crochet sampai sini ya teman-teman. Sampai di ujung. Nah, di sini kita buat rantai sebanyak 32 buah ya untuk bagian leher. Nah, kita akan menyatukan 2 bagian yang tadi ya, 2 lembar yang sudah kita buat tadi. Jadi kita di sini langsung membuat double crochet ya teman-teman. Kita langsung buat double crochet ke ujung yang ini ya. Begitu seterusnya sampai yang terakhir ya teman-teman, sampai lubang yang terakhir. Nah, ini kita sudah sampai akhir. Kita buat lagi 2 rantai, kemudian kita balik. Kita buat double crochet sampai baris ke 53 ya. Nah, di sini seperti ketika membuat lengan tadi, kita membuat double crochetnya di bagian belakang ini ya teman-teman. Jadi bukan di bagian depan. Kalau kita membuat dari bagian depan, nanti benangnya akan melintir seperti ini. Jadi kita mulai dari benang yang ini ya teman-teman ya, bagian belakang. Kita membuat double crochet ini sampai ujung ya teman-teman, tanpa pengurangan. Kita buat sampai baris ke 53 ya.
Nah, ini sudah sampai baris ke-53. Kemudian kita slip stitch. Kita gunting benangnya. Nah, sekarang kita tinggal membuat bagian belakang bajunya ya, teman-teman. Caranya, kita hitung dari ujung 58 buah double crochet. Kemudian kita beri penanda di double crochet yang ke-59 ya, teman-teman. Begitupun untuk sisi satunya lagi ya, sama, kita beri penanda. Nah, kita akan membuat double crochet di antara dua penanda ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan, tadi kan kita merajutnya ke arah sana ya. Nah, jadi kita balik. Lalu kita akan mulai dari penanda yang ini ya, teman-teman. Kita mulai dari sini. Kita buat 2 rantai. Kemudian kita buat double crochet. Kita membuat double crochet ini sampai tanda berikutnya ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai penanda. Kita lepas penandanya. Kita buat double crochet. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Kita buat double crochet ini sampai batas yang tadi ya, di sini. Lalu kita buat sebanyak 23 baris double crochet bolak-balik. Nah, ini kita sudah selesai membuat 23 baris double crochet bolak-balik. Kemudian kita slip stitch. Sekarang kita tinggal menyatukan bagian depan, bagian belakang, dan bagian tangan ya, teman-teman. Kita rapikan dulu. Nah, ini bagian pinggirnya nanti kita buat single crochet ya. Sebelumnya di baris yang ke-10 kita beri penanda ya, teman-teman, untuk nanti kita membuat tali. Kita akan buat tali di sini.
Jadi kita beri penanda dulu ya teman-teman, biar mudah. Begitupun sisi yang satunya lagi. Ini kita buat single crochet untuk menyatukan bagian depan dan bagian belakang baju. Nah, setelah sampai di penanda, kita akan membuat tali. Kita lepas dulu ya penandanya. Kita buat rantai sebanyak 70 buah. Kemudian kita buat slip stitch. Nah, ini sudah 70 buah rantai. Kita buat slip stitch seperti ini. Kita buat sampai di rantai yang awal tadi ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan membuat single crochet. Kita buat single crochet ini sampai ke bagian tangan ya teman-teman. Jadi sampai ujung ini kita menyatukannya dengan single crochet. Kemudian untuk pergelangan tangannya sama ya, kita buat single crochet juga. Nah, setelah selesai kita buat slip stitch. Lalu kita gunting ya. Nanti ini tinggal kita rapikan. Begitupun sisi yang sebelahnya lagi ya teman-teman. Caranya sama. Kita satukan dengan menggunakan single crochet. Dan di penanda ini nanti kita buat juga tali sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, ini kita sudah selesai. Kemudian kita balik. Untuk bagian pinggir bajunya kita buat juga single crochet keliling ya teman-teman. Sampai ke bagian bawah bajunya juga kita buat single crochet. Kemudian di baris ke-10
kita buat tali juga ya. Jadi di sini kita buat tali seperti bagian dalam tadi. Di sini juga ya sama. Di baris ke-10 kita buat tali. Nah, ini sudah selesai. Saya sudah membuat single crochet keliling dan juga sudah membuat talinya. Begitupun di sisi yang satunya lagi. Sekarang kita tinggal membuat variasi bunganya ya teman-teman, di bagian sini. Jadi benang yang ini kita keluarkan ya. Nah, kita akan membuat variasi bunganya. Bagian sini ya, di pinggir. Nah, ini kan bagian atas ya teman-teman, bagian bahu. Jadi kita mulai dari sini membuat bunganya. Kita ambil benang variasinya. Saya menggunakan warna orange. Kemudian kita buat rantai sebanyak 5 buah. Lalu kita bentuk lingkaran dengan cara membuat slip stitch di rantai yang awal. Lalu kita buat single crochet sebanyak 5 buah. Lalu kita buat slip stitch di single crochet yang pertama. Nah, sekarang kita membuat kelopak bunganya ya. Kita buat half double crochet di lubang yang pertama, lubang single crochet yang pertama. Kemudian 3 buah double crochet. Dan 1 buah half double crochet. Lalu kita buat slip stitch di lubang yang selanjutnya ya. Nah, kita sudah punya 1 kelopak bunga. Sekarang kita membuat kelopak yang kedua. Caranya sama ya teman-teman. 1 half double crochet, 3 double crochet, dan 1 half double crochet dalam 1 lubang ya. Lalu kita buat slip stitch di lubang selanjutnya. Begitu seterusnya ya teman-teman, sampai kita mendapatkan 5 buah kelopak bunga. Nah, ini kita sudah selesai membuat 5 kelopak. Lalu kita buat slip stitch. Dan kita akan membuat bunga selanjutnya ya.
Caranya kita buat slip stitch di sini. Kemudian di sini. Dan di sini. Nah, kita buat bunga lagi, caranya sama seperti tadi. Kita buat 5 rantai. Kemudian kita buat lingkaran dengan cara membuat slip stitch di rantai yang awal. Lalu kita buat single crochet sebanyak 5 buah ya. Kita buat slip stitch di single crochet yang pertama. Kemudian kita buat kelopak bunganya ya. Caranya sama ya teman-teman. Jadi di satu lubang ini kita isi dengan 1 half double crochet, 3 buah double crochet, dan 1 half double crochet. Kemudian kita buat slip stitch di lubang selanjutnya. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Nah, untuk kelopak yang ketiga kita akan mengaitkan dengan bunga yang sebelumnya ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita buat dulu half double crochet, 1 double crochet, kemudian kita ambil benang dari bunga yang sebelumnya sini ya. Lalu kita buat double crochet di kelopak bunga yang tadi ya. Lalu kita buat lagi double crochet, kemudian half double crochet, lalu slip stitch di lubang selanjutnya. Begitu seterusnya ya teman-teman. Ini kita sudah menyelesaikan 5 kelopak. Kita slip stitch, kita buat sama seperti yang tadi ya. Kita slip stitch di sini. Kemudian di sini. Dan di sini. Kita buat bunga lagi ya teman-teman. Sama seperti yang sebelumnya.
Untuk kelopak yang ketiga, nanti saya akan perlihatkan lagi ya ke teman-teman cara menyambungkan dengan bunga sebelumnya ya. Nah, ini kita sudah sampai kelopak yang ketiga. Kita buat dulu half double crochet dan 1 double crochet. Kemudian untuk double crochet selanjutnya, kita mengambil benang dari bunga yang sebelumnya ya. Seperti ini caranya. Kemudian kita buat double crochet di kelopak yang ketiga tadi ya. Nah, kita punya 2 benang di hakpen. Kemudian buat double crochet seperti biasa. Dan half double crochet. Kemudian buat slip stitch di lubang selanjutnya. Begitu seterusnya ya. Nah, teman-teman buat bunga ini sampai di batas yang ada talinya ya. Sampai di sini. Caranya sama ya. Nah, ini kita sudah selesai. Tinggal kita gunting dan kita rapikan benangnya. Teman-teman bisa menggunakan jarum ya, biar lebih mudah merapikan benangnya. Ini juga nanti dirapikan. Nah, kita sudah selesai. Ini juga kancing tape-nya sudah saya pasang. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.